Assalamualaikum Prof. Denny. Suaranya sudah keluar, Bro. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar. Dengar, Prof. Sekarang jam berapa di sana, Prof? Sekarang jam 18 lebih 13 menit, beda 4 jam dengan Indonesia bagian Barat. Jadi nggak tengah malam ini ya, masih sore. Baik, kami silakan kepada Prof. Denny untuk menyampaikan materi terkait dengan substansi dari perubahan Undang-Undang Dasar, proses maupun amandemen tengah recovery pandemi COVID-19 saat ini. Pada Prof. Denny kami silakan, waktunya kurang lebih 15 menit. Ini sangat, materi beliau ini sangat padat ini, sangat banyak. Kami silakan kepada Prof. Denny. Terima kasih banyak Pak Rahmat Muhajir. Saya lihat ada Pak Mukarram, Pak Busro Muqaddas, Mas Iwan Satriawan, Mas Bambang Wijayanto, ada Mas Ferry, satu lagi siapa ya? Paling ujung itu saya nggak melihat itu. Pak Wendra. Ya, salam semuanya. Mohon izin pada semua narasumber, saya diperkenankan untuk lebih dahulu menyampaikan paparan. Langsung saja saya izin untuk ada presentasi. Mudah-mudahan sudah terlihat ya di layar ya, Pak Moderator. Sudah terlihat, Prof. Baik, saya akan singkat saja, jadi saya tidak akan terpaku dengan materi ini karena 15 menit bukan waktu yang cukup sebenarnya untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan, dan makanya saya akan lebih ringkas saja materi yang akan saya sampaikan. Beberapa akan saya lewati. Ada 3 substansi yang akan saya sampaikan. Sebaiknya Undang-Undang Dasar kalaupun akan amandemen itu seperti apa, dan bagaimana prosesnya agar lebih sesuai dengan partisipasi publik, dan yang ketiga apakah sekarang waktunya. 3 hal ini saya uraikan karena itulah yang diminta oleh panitia dalam terms of reference-nya. Jadi saya diminta untuk menguraikan ketiganya, substansi amandemen yang seharusnya dilakukan, proses amandemen yang tertulis, dan apakah masa pandemi urgent untuk melaksanakan amandemen. Jadi saya ingin disiplin saja dengan pembagian pointers materi yang sudah diberikan oleh rekan-rekan panitia. Saya tentu ada banyak sekali isu amandemen, tadi disampaikan dengan sangat lugas oleh Pak Busro, persoalan-persoalan dasar kita, krisis tsunami etika dan lain-lain, dan memang menurut saya itulah persoalan utamanya. Tapi sekarang bagian saya lebih ke masalah-masalah yang sifatnya barangkali teoritis dan konseptual. Meskipun mungkin di 1 dan 2 hal saya akan juga tambahkan sedikit sumbang saran saya terkait dengan hal-hal yang beririsan dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Busro misalnya. Baik, saya paparkan dulu. Bagaimana kalau kita melihat proses amandemen dan pandemi? Kebetulan memang soal amandemen ini adalah penelitian disertasi saya di Melbourne University. Jadi saya dibimbing oleh Profesor Sally Saunders dan Profesor Kim Lindsay. Bagaimana proses kita dalam melakukan amandemen dan bagaimana substansinya bisa dibaca dalam buku yang sudah bisa diakses secara online di website Integrity. Dan kalau kita melihat secara teori, kita ini banyak sebenarnya melakukan eufemisme atau semacam kalau dikatakan secara tegas manipulasi, tapi sebenarnya itu juga tidak sesimpel itu. Kenapa disebut manipulasi? Karena sebenarnya namanya amandemen, mengubah atau amend. Tapi sebenarnya proses perubahan 1, 2, 3, ke-4 itu sudah hanya menyisakan 1 bab saja yang tidak berubah dari seluruh 16 bab naskah awal Undang-Undang Dasar 45.
yaitu naskah bab terkait dengan agama. Sehingga sebenarnya kalau mau konsisten, kita tidak sedang merubah konstitusi, tapi sedang memperbaharui. Jadi bukan merubah, tapi memperbaharui. To renew. Karena dua konsep ini dua hal yang sangat berbeda. Kalau kita bicara amandemen itu model Amerika Serikat. Kalau kita bicara pembaharuan itu model Prancis. Republik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kita ini menamainya amandemen model Amerika Serikat, tapi substansinya sebenarnya memperbaharui model Prancis. Jadi banyak yang seperti itu. Kenapa demikian? Panjang dari yang saya teliti adalah salah kita takut untuk mengatakan ini adalah perubahan konstitusi baru. Kalau dikatakan konstitusi baru, orang menganggap ini akan menjadi negara Islam, ada tujuh kata piagam Jakarta, menghilangkan Pancasila dan seterusnya. Sehingga dimulai dengan seolah-olah amandemen, tapi kemudian ujungnya adalah renewal. Dan apakah itu by design atau itu by accident? Tentu saja akan banyak sekali perdebatan tentang itu, dan silakan dibaca dalam disertasi yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pasti kalau kita bicara model baku reformasi konstitusi itu tidak ada satu patokan dasar gitu. Meskipun tentu ada guidance ya, ada key elements. Misalnya kalau kita bicara substansi demokratik itu bagaimana? Ya ada pembatasan kekuasaan, ada perlindungan human rights dan seterusnya. Termasuk kalau kita bicara proses yang demokratis tentu harus ada public participation. Seperti apa? Nanti bisa saya jelaskan. Dalam kesimpulan disertasi saya, secara proses itu memang tidak rapi. Tadi misalnya contohnya, harusnya amandemen tapi sebenarnya renewal. Amburadul, prosesnya amburadul. Tetapi secara hasil adalah konstitusi yang lebih demokratis. Tentu ini salah satu penelitian, akan banyak sekali yang berbeda pandangan terhadap kesimpulan saya ini, silakan saja. Tapi ini saya lakukan dan saya teliti selama 3 tahun selama proses pendidikan doktoral di Melbourne University. Nah, mengapa sampai pada kesimpulan demikian? Panjang, tentu penjelasannya saya singkat. Kalau ditanya proses, tentu ada kapan reformasi dilakukan, dan itu jawabannya adalah constitutional moment. Tidak semua momentum itu harus melakukan perubahan konstitusi. Yang paling dasar konstitusional golden moment itu ya kalau ada krisis, kalau ada lepas dari penjajahan, habis perang, dan banyak yang lain. Tapi intinya konstitusional moment itu beririsan betul dengan masa-masa yang turbulence, masa-masa di mana terjadi perubahan-perubahan atau gejolak politik. Itu biasanya memungkinkan terjadi reformasi konstitusi. Huntington mengatakan time to simulate a wave of democratization. Itu contohnya, dan kita kemudian mengalami perubahan itu dari reformasi pada saat transisi dari masa Soeharto ke masa reformasi. Itulah golden moment kita, sehingga kita punya 4 tahun 99 sampai 2002 untuk merubah konstitusi. Mengapa diubah? Saya pikir ini tidak akan saya paparkan, nanti silakan dibaca bagaimana diubah ini, apakah melalui MPR, apakah melalui expert, apakah melalui konstituante, apakah melalui komisi ahli, itu bagaimana mengubah. Dan di sini pun ada berbagai macam teorinya. Maksud saya siapa yang mengubah tadi itu ya. Kalau siapa yang mengubah ini yang parlemen Indonesia dan seterusnya. Nah, saya ingin lompat saja apa yang diubah. Karena ini yang menjadi bagian dari TOR panitia kepada kami. Seharusnya perubahan itu tentu mengarahkan kepada konstitusi yang lebih demokratis. Seharusnya dia melakukan pembatasan kekuasaan, bukan justru membuka abuse of power. Saya mengatakan ini karena ada wacana untuk misalnya merubah masa jabatan presiden. Itu justru bukan membatasi, tapi membuka potensi abuse of power. Dan seharusnya ada protection of human rights yang lebih kokoh. Nah, kalau kita bicara konstitusional moment, apakah sekarang menjawab pertanyaan dari TOR? Tentu jawaban saya memang ada krisis, memang ada bencana non alam, COVID. Tapi apakah itu golden moment, konstitusional moment? Justru pertanyaannya, apakah sekarang dilakukan
dengan substansi-substansi sebagaimana yang muncul di publik tentang PPAN, tentang masa jabatan presiden. Kalau substansinya memasukkan KPK ke dalam Undang-Undang Dasar, substansinya seperti sekarang yang mengokohkan atau tsunami etika yang disampaikan oleh Pak Busro tadi, maka tentu kita harus sama-sama menolak. Dan problemnya di situ. Problemnya kalaupun ini dikatakan masa krisis non bencana alam, ya. Tetapi saya berpandangan dalam masa pandemi bukan momentum untuk mengubah konstitusi. Kalau dipaksakan menjadi pertanyaan untuk kepentingan siapa. Karena momentumnya saya lihat digunakan justru untuk kepentingan-kepentingan elitis yang koruptif. Nah, menjawab pertanyaan pertama sudah saya lakukan, apakah golden moment-nya pada saat krisis, saya tidak, terutama karena melihat wacana substansi yang ingin dilakukan perubahan. Bagaimana public participation-nya? Kalau kita lihat partisipasi publik, karena ini memang kalau Amerika Serikat mengatakan konstitusi itu we the people. Jadi bukan sama sekali bukan kepentingan elit, harus betul-betul kepentingan populis. Bukan semata kewenangan MPR karenanya, tapi harus bottom up, bukan top down. Seluas mungkin public participation yang aktif dan inklusif, tidak manipulatif. Nah, sebenarnya kalau terlepas dari kontroversi putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ada satu konsep yang disampaikan dalam putusan itu, yaitu meaningful participation, bukan manipulative participation. Meaningful participation, partisipasi yang bermakna, yang di situ kemudian dikatakan syaratnya ada 3, yaitu untuk didengarkan pendapatnya, untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan kemudian hak untuk mendapatkan penjelasan. Paling tidak 3 ini pakar-pakar yang diberikan MK pada saat mengatakan partisipasi itu harus meaningful, harus bermakna. Tentu banyak lagi pemaknaan partisipasi publik yang bisa kita elaborasi, tapi ini salah satunya dari putusan MK yang terbaru di tahun lalu. Afrika Selatan selalu saya kutip sebagai satu negara yang berhasil melakukan partisipasi publik pada saat melakukan reformasi konstitusinya. Mereka menerjemahkan draft, ya, bukan hasil, tapi draft konstitusinya ke dalam 5 bahasa resminya, termasuk dicetak dalam bentuk draft, direkam dalam kaset, supaya kemudian saudara-saudara kita bisa ikut mendengarkan draft itu dan memberi masukan. Menggunakan semua media, radio, televisi, hotline, telepon, surat kabar, sehingga ujungnya dalam proses itu diadakan survei 73% penduduk Afrika Selatan pernah mengetahui dan membaca draft, sekali lagi saya katakan draft reformasi konstitusinya. Nanti kita bandingkan bagaimana dengan di Indonesia. Nah, ini bagaimana masifnya proses partisipasi publik di Afrika Selatan. Coba kita lihat rencana fasilitasi rencana perubahan amandemen kelima ini, hasil survei Sixpoint Indonesia bulan Juli lalu, pertengahan sampai akhir Juli. Apakah mereka mengetahui rakyat? Maka yang tahu mengatakan 21,9%, hampir 80% tidak tahu. Tadi berkebalikan, hampir 80% tahu. Ini kita 80% tidak tahu. Dari yang tahu, apakah setuju dengan rencana amandemen kelima? Yang setuju itu anggaplah 1,5 sampai 7,6, itu berapa kalau bulan? 2. Ya 10% yang setuju. Dari yang tahu. Jadi kita bisa mengatakan ini problematik. Hanya 80% yang 78,1% yang tidak tahu, 9,1% yang setuju. Ini kan satu hal yang sangat problematik terhadap ada yang start screen sharing, ya, Pak Moderator. Kelihatannya ada yang Mas operator, mungkin kita ada yang sharing selain ya, waduh, minta maaf. Sengaja. Waduh. Bang Denny, presentasinya nggak usah ditayangkan dulu.
langsung disampaikan saja. Ini peserta sudah saya bagi materinya. Ya, saya langsung saja lah ke materi saja ya, nggak usah pakai presentasi ya. Ya, ya. Nah, jadi pada dasarnya untuk menjawab public participation yang meaningful itu, untuk kita menyoal banyak sekali proses-proses di tata negara sekarang yang sangat formal, sangat seolah-olah. Itu yang kemudian dibahasakan sebagai partisipasi manipulatif kan. Seolah-olah melalui proses yang benar padahal sangat manipulatif. Proses pemilu kita menghadirkan anggota-anggota parlemen DPR sekarang itu melalui proses yang formal yang dapat pertanggungjawabkan, sudah ada putusan KPU-nya, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Tapi kalau kita belajeti, kalau kita kuliti, maka kita akan sangat paham bahwa prosesnya itu penuh dengan politik uang. Saya terjun langsung dalam politik praktis di Kalimantan Selatan dan betul-betul berhadapan dengan realitas, tidak hanya melakukan analisa sebagai akademisi, tapi langsung dari praktisi di lapangan. Dan realitas politik uang itu telanjang sekali di mata kita. Dan bagaimana prosesnya kemudian di Bawaslu, bagaimana artinya kalau saya melakukan pelaporan ke Bawaslu itu puluhan kali. Saya melakukan sengketa hasil DMK juga, ada teman-teman di sini yang ikut membantu dan sangat tahu persis bagaimana kecurangan-kecurangan dilakukan. Tapi itulah hasil pemilihan kepala daerah kita dan begitu juga dengan proses amandemen. Kalau kita melihat amandemen ini hanya secara formal prosedural saja, maka sangat mungkin Presiden Jokowi dengan koalisi pemerintahannya yang tadi dikatakan Pak Busro tidak ada oposisi lagi, bisa menggolkan proses perubahan kelima, bahkan bisa menggolkan masa jabatan periode ketiga dan seterusnya. Dan itu sah secara formal, tapi sangat rapuh secara substansial. Dan saya ingin menutup paparan saya dengan tentu saja menyampaikan kira-kira apa sih substansi amandemen yang ke depan ini penting. Pertama, menurut saya kalau kita melihat dari kerangka negara hukum, maka kita menguatkan lembaga-lembaga pemilu. Karena kita pemilu yang demokratis itu luar biasa sekarang hanya formalitas. Orang mengatakan demokrasi substansinya masih sangat koruptif, masih sangat politik uang dan politik curang. Jadi kalau kita ingin memperbaiki, maka sebenarnya penyelenggara KPU harus betul-betul dikeluarkan dari jeratan-jeratan oligarki. Sekarang hampir semua pengisian jabatan-jabatan posisi-posisi pejabat negara kita itu dipengaruhi, dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan oligarki politik yang koruptif. Pemilihan KPK kita tahu bagaimana sekarang akhirnya, pemilihan KPU, pemilihan semuanya, hampir semua. Saya terakhir mencoba untuk mengkritisi pemilihan BPK yang melanggar undang-undang. Pak Bambang Wijayanto paham. Dan meskipun melanggar undang-undang karena ada syarat formal yang harus dipenuhi, tapi kemudian tetap Presiden menangani karena DPR punya jagoan, punya kandidat yang sudah mereka usung meskipun syarat formalnya tidak terpenuhi. Jadi banyak sekali posisi-posisi lembaga negara kita yang itu cara pengisiannya secara prosedur barangkali benar, tapi secara substansial sangat-sangat problematik, termasuk KPU. Jadi kita membutuhkan KPU yang lebih independen. Kita membutuhkan KPK sebagai organ konstitusi. Apakah ini masih visible ataukah ini tidak lagi visible karena KPK-nya sekarang pun sudah dilemahkan, tentu bisa kita diskusikan. Tapi izinkan saya mengatakan KPK, Komnas HAM, Dewan Pers, Komisi Penyiaran itu semua mestinya menjadi organ konstitusi. Kenapa? Karena kita Prof. Dedi suaranya termute. di mute dari panitia. saya lanjutkan ya, mudah-mudahan kedengarannya. Lanjut. Jadi mudah-mudahan masalah teknisnya bisa diatasi. Saya lanjutkan saja. Kalau kita bicara Komisi Yudisial, Pak Busro pasti banyak sekali catatan sebagai mantan pimpinan di sana.
Tapi yang pasti Komisi Yudisial saya pikir juga harus mempunyai kekuatan lebih untuk mendobrak judicial corruption kita. Nah, itu beberapa catatan termasuk masalah-masalah pentingnya constitutional compliance di MK, pentingnya seleksi BPK diperbaiki, karena seleksi BPK itu sekarang sangat dimonopoli oleh DPR. Jadi dipilih oleh DPR, dilantik oleh Presiden, mendengarkan DPD. Anda bisa bayangkan, yang milih DPR, Presiden hanya punya kewenangan untuk melantik saja, DPD memberikan rekomendasi pertimbangan. Artinya ya akhirnya sebagaimana kita tahu sekarang diisi oleh partai-partai politik dengan berbagai kepentingan politiknya, bukan kepentingan untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara. Dan menurut saya itu kesalahannya ada dalam perumusan Undang-Undang Dasar, karena bahasanya adalah bahasa Undang-Undang Dasar. Itu masalah-masalah yang bisa menjadi agenda amandemen ke depan, kalau itu pun ingin dilakukan. Sebagai penutup, saya ingin kembali menegaskan 1, 2, 3 menit terakhir Pak Rahmat Muhajir, mudah-mudahan belum 15 menit nih. Saya sudah berusaha berbicara cepat. Tapi mudah-mudahan tertangkap, karena kalau bicara cepat dengan banyak hal yang disampaikan kadang-kadang tidak tersampaikan semua. Terakhir, saya ingin mengkonfirmasi Pak Busro tadi bahwa kita mempunyai persoalan dengan tsunami. Dalam bahasa saya, dalam beberapa kesempatan, sekarang yang menjadi fakta dalam dunia bernegara kita, kehidupan bernegara kita adalah duitokrasi. Bukan demokrasi. Jadi apa itu duitokrasi? Dolar duit, dolar uang, yang mengalahkan dolar rakyat, demokrasi. Jadi semua sekarang bisa dibeli, apa saja bisa dibeli oleh kekuatan uang, oleh kekuatan modal. Saya sering mengutip pernyataan seorang rekan pada saat dulu di Tempo tahun 2004 sebenarnya, pada saat pemilihan presiden awal, yang menulis rekan Smitanoto Susanto pada saat itu pimpinan CETRO, Center for Electoral Reform. Dia menulis di majalah Tempo dengan judul Presiden Pilihan Uang. Dan menurut dalam faktanya sekarang, pemilihan langsung kita itu sekarang lebih banyak akhirnya ditentukan oleh kekuatan modal. Siapa sponsornya, bagaimana sponsornya. Sehingga kemudian kita bisa melihat, saya mengkritisi terakhir datangnya Presiden Jokowi ke Kalimantan Selatan. Saya agak concern dengan Kalimantan Selatan. Dan di sana kekayaan alamnya, batu bara, hutannya. Datanglah ke Kalimantan Selatan, dengan sangat mudah ditemukan ironi. Pada saat yang sama di satu tempat ada aliran sungai di mana tongkang-tongkang batu bara itu berseliweran dengan nilai miliaran bahkan triliunan, dan di samping-samping sungai itu masih ada jamban-jamban terapung yang mengindikasikan kemiskinan yang luar biasa di masyarakat Kalimantan Selatan. Kekayaannya diangkut keluar dengan sangat besar, tetapi masyarakatnya tetap dalam kondisi yang terbelakang, dan itu menyebabkan mudah dimanipulasi dengan kekuatan uang. Jadi yang bisa menang adalah yang bisa memberikan serangan fajar dan lain-lain. Dan ini luar biasa. Presiden Jokowi datang pada tanggal 21 Oktober meresmikan satu pabrik biodiesel terhadap satu grup usaha yang perusahaannya sedang disidik oleh KPK karena dugaan korupsi pajak. Anda bisa bayangkan seorang presiden dengan terbuka menghadiri satu peresmian pemilik grup yang sedang disidik persoalan korupsi pajaknya di KPK, dan itu dengan sangat terbuka. Besoknya tanggal 22 Oktober saya sampaikan ini, satu rekan kami, advokat kami dibacok di Tanah Bumbu, di tempat di mana presiden datang menghadiri peresmian acara itu. Tidak cukup di situ teman-teman, itu tanggal 21 Oktober 2021, setahun sebelumnya 20 Oktober 2020 yang diresmikan adalah pabrik perusahaan yang sama, Bulma di Sulawesi. Kenapa demikian? Karena pemilik perusahaan ini adalah bendahara kampanye dari Presiden Jokowi. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kekuatan uang itu mengatur. Bendahara kampanye memang harus datang Presiden untuk meresmikan usahanya, terlepas dia sedang disidik oleh KPK sekalipun. Nah, maka menjadi penting untuk kita melihat bendahara-bendahara kampanye sekarang.
bendahara, saya kemarin melihat bendahara NU, ini juga pengusaha batubara luar biasa di Kalimantan Selatan. Dan juga untuk melihat bendahara Muhammadiyah. Mudah-mudahan semua bisa kita selamatkan, karena disitulah letak masalahnya. Pada saat kemudian persoalan-persoalan uang ini bisa mengalir kemana-mana. Ini catatan saya terkait amandemen. Kenapa saya bicara duitokrasi? Karena semua agenda bernegara kita kemudian bisa dipengaruhi, bisa dibajak dengan dolar duit. Gitu. Bagaimana kepentingan bisnis, kepentingan oligarkis mempengaruhi agenda bernegara kita, termasuk proses dan hasil amandemen yang mudah-mudahan kalaupun ini bisa kita cegah tidak terjadi. Kalau berharap terjadi sesuai dengan apa yang tadi saya usulkan, kayaknya terlalu jauh. Mudah-mudahan tidak terjadi, termasuk masalah. Demikian dari saya, Pak Muhajir, semua saja yang ada di sana. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus untuk Prof Denny. Luar biasa apa yang beliau sampaikan. Beliau ini bukan hanya seorang akademisi tapi praktisi. Sudah merasakan bagaimana bertarung di sebuah kompetisi yang sangat syarat dengan kekuatan oligarkis. Tadi sudah cerita dengan sangat lugas. Dan ini bagian dari perjuangan kita bersama, Bapak Ibu sekalian, mengadakan pasti ada gangguan semacam itu, karena yang kita bahas ini hal-hal yang sangat krusial di negara yang sedang terjadi tapi tidak banyak orang mau bicara. Prof Denny adalah salah satu orang yang konsisten untuk menyuarakan hal-hal yang kritis di negara ini, sehingga maklum tadi ada gangguan semacam itu. Tadi saya garis bawahi bahwa secara momentum tidak tepat bahwa dilakukan amandemen konstitusi terbatas pada saat ini, karena tidak ada situasi gejolak apapun yang terjadi, apalagi bisa menjadi mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Secara substansi juga bukan suatu hal yang sangat urgent untuk segera kemudian diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Banyak hal tadi yang beliau sampaikan dalam rangka untuk amandemen mestinya lebih pada penguatan demokrasi, penguatan lembaga-lembaga yang itu bisa melindungi hak asasi manusia, melakukan pemberantasan korupsi, dan menciptakan kondisi negara yang lebih adil dan demokratis. Terakhir beliau tadi menutup dengan istilah duitokrasi. Itu bukan hanya wacana, bukan hanya sekedar